anak kami di kelas 12 SMA Metodis 5. Di semester B ini kita masuk di bab pertama, aturan pencacahan. Nanti yang ada keterkaitannya dengan peluang di bab berikutnya. Pun di aturan pencacahan ini kita akan bagi lagi. Yang pertama di aturan penjumlahan. Sebelum aturan penjumlahan kita bahas, kita mengulang dulu tentang himpunan yang kita pelajari waktu SMP. Nah, perhatikan himpunan yang saya catat ini, bahwa ada himpunan A, anggotanya ada 4, 0, 2, 4, 6. Dalam hal ini NA, artinya banyak anggota himpunan A, ada 4. Kemudian di sini B, NB ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada lagi himpunan C, 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah NC. Nah, penulisan seperti ini sangat penting. Yes. Kemudian ada himpunan semesta. Ini himpunan semesta, di mana NS-nya ada 8. Ya. Nah, kemudian dari himpunan ini, kalau kita lihat A gabung B, artinya gabungkan aja A dengan B, yang sama anggotanya jangan tulis 2 kali, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 6. Dalam hal ini NA gabung B ada jumlah dari anggota himpunan A gabung B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kalau A gabung C adalah 0, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, di mana NA gabung C ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah. Nah, demikian juga kalau misalnya B gabung C, berarti 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 7, di mana N B gabung C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Nah, jadi penulisan himpunan dengan cara seperti ini adalah dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Ingat, cara menulis himpunan, huruf besar nama himpunannya, kemudian diikuti sama dengan, dan kemudian ada kurung kurawal seperti ini. Nah, anggotanya dipisahkan dengan tanda koma, ya. Nah, itu dia di bagian yang ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan A komplement. A komplement ditulis A aksen begini, atau bisa juga A pangkat C dibuat. A komplement maksudnya ini. Ini sebenarnya adalah himpunan di mana anggotanya atau X saya bilang elemen himpunan semestanya, tetapi bukan anggota himpunan A. Oke. Simbol seperti ini bacanya elemen, X elemen semesta, dan X bukan elemen A. Jadi ketika kamu perhatikan A 0246, sebutkan yang bukan anggota A tetapi pada himpunan semesta. Nah, jadi dalam hal ini A komplementnya selain 0246, tuliskan anggota S. 0246 berarti yang tidak adalah 1, 3, 5, 7. Nah, ini yang disebut dengan A komplement. Ya, paham tadi maksud saya ya? Sehingga N A komplement ada berapa buah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan irisan. Ini gabungan irisan seperti ini. A iris B, artinya anggota A dan B yang sama. Nah, di A dan B yang sama adalah 0, 2, dan 4.
Jadi A iris B adalah 0, 2, 4. Tetap kita buat dalam bentuk himpunan seperti ini ya. Sehingga NA iris B sama dengan 3. Ada 3 buah. Nanti saya minta kamu catat A iris C, B iris C. Nah, itu ya. Kalau B iris C, anggotanya apa aja? 2, 3. Kalau saya tulis misalnya B iris C, anggotanya 2 dan 3. Di mana NA, NB maksud saya, iris C ada 2 buah. Ya. Kemudian istilah-istilah apa lagi yang akan kita peroleh? Oke, misalnya A himpunan bagian dari S tentunya. Ditulis begini. A himpunan bagian dari S. Jadi A himpunan bagian dari semesta. Nah, artinya apa? Semua anggota himpunan A ada pada S. Nah, tentunya B juga himpunan bagian dari S. Tetapi A bukan himpunan bagian dari B. Karena tidak semua anggota A ada pada B. Nah, kemudian saya tulis dulu himpunan A tadi, anggotanya adalah 0246. Oke. 0246. Nah, sekarang kita akan menentukan banyak himpunan bagian dari A. Oke, banyak himpunan bagian dari A. Apa saja? Oke. Jadi himpunan bagian dari A ini kita daftarkan. Himpunan bagian yang kosong. Nah, setiap himpunan akan ada selalu sebuah himpunan bagian kosong. Jadi himpunan bagiannya kita daftarkan ini satu buah himpunan kosong yang tidak ada anggota. Kemudian yang satu anggota berarti hanya 0, hanya 2, hanya 4, hanya 6. Kemudian yang 2 anggota berarti 02 lagi 04 lagi 06. Oke, 06. Kemudian apa lagi? 24 masih ada. 24 lagi 26. Masih ada lagi yang bisa kita buat 22. 46 ya. 46. Sekarang yang 3 anggota. Kalau 3 anggota 024. Kemudian apalagi 026. Kemudian 046. Kemudian apalagi 246. Yang 4 anggota himpunan A sendiri 0246. Baik, kemudian kalau kamu perhatikan di himpunan bagian dari A ini yang 0246 ada 4 buah ya. Nah, kalau kita hitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 buah. Ada 16 buah ini. Oke. Yang himpunan anggota himpunannya kosong 1. Saya urutkan dulu ya. Seperti ini. Anggota himpunannya kosong ada 1 buah. Yang anggota himpunannya 1, 1, 2, 3, 4 ada 4 buah. Yang anggota himpunannya 2 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 buah. Yang himpunan bagiannya 3, 1, 2, 3, 4 ada 4. Nah, yang anggota himpunannya 4 ada 1. Oke, saya ulang tulis. Yang 1 ini adalah himpunan bagian yang kosong. Ini anggotanya 1. Ini anggotanya 2, anggotanya 3, anggotanya 4. Nah, ada yang menarik di sini sebenarnya. Yang pertama apa yang menarik? Oke, kesimpulan kita tentang himpunan bagian. Yang pertama adalah bahwa banyaknya himpunan bagian dari himpunan A tadi, berapa buah tadi anggota himpunan A? Ada 4 buah ini ya.
Nah, banyaknya himpunan bagian tadi 16. Nah, kamu bisa nanti buat percobaan bahwa banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N, di mana N adalah banyak anggota himpunannya. Jadi dalam hal ini kan anggota himpunan A ada 4. Nah, banyak himpunan bagiannya berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, kemudian kalau misalnya anggota himpunan A atau misalnya anggota himpunan S ini 8 buah, berarti nanti banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 8. Pertanyaannya adalah berapa banyak dari 2 pangkat 8 itu yang anggotanya 2, yang anggotanya 3, yang anggotanya 4, yang anggotanya 5, dan seterusnya. Tidak mungkin kita mendaftarkannya seperti ini lagi. Maka kita bisa menggunakan bantuan segitiga Pascal. Saya tulis sebentar segitiga Pascal ya. Perhatikan. 1, 1, 1, 1, 2, 1. 1 tambah 1 kan 2. Nah, di ujung-ujungnya selalu 1. 1, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3, 1. Begitu segitiga Pascal ya di SMP ya. Kemudian 1, 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 1 lagi. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Lagi 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, dan seterusnya. Nah, apa guna ini ketika di himpunan? Nah, perhatikan yang saya tulis tadi. 1, 4, 6, 4, 1. Ternyata itu angka pada segitiga Pascal baris ke-5. Ini baris ke-5 ini. Baris pertama kita anggap yang ini. Baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Jadi baris kelima. Nah, jadi dari segitiga Pascal ini kita dapat yang pertama apa? Kalau banyak anggota himpunan ada 4 buah, gunakan segitiga Pascal baris kelima. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa ada 1 buah himpunan kosong. Terbukti tadi sudah kita buktikan di sini. 1 buah himpunan kosong. Yang anggotanya 1, 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah yang anggotanya 1. Ada 6 buah yang anggotanya 2. Ada 4 buah yang anggotanya 3. Ada 1 buah yang anggotanya 4. Nah, sekarang kalau pertanyaannya misalnya ada himpunan B. Anggotanya misalnya A, B, C, D, E, F. Oke. Ini misalnya. Oke. Ada berapa buah anggota himpunan B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, tentukan banyak himpunan bagian dari B ini ya, maksudnya yang anggotanya 3. Nah, karena banyak anggota himpunan B ada 6, maka perhatikan segitiga Pascal pada baris ke-7. Oke, perhatikan di sini. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. Nah, yang ini banyak himpunan bagian yang anggotanya kosong, yang anggotanya 1, 2, 3. Berarti yang ditanya banyak himpunan bagian yang anggotanya 3 ada berapa? 0, 1, 2, 3. 20 buah. Oke, yang anggotanya 5. Banyak himpunan bagian yang anggotanya 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 buah. Ya, saya pikir ini kan sudah kamu pelajari waktu di SMP, sehingga bagian ini tidak akan sulit. Nah, kemudian kita belajar dulu diagram Venn. Jadi ini tadi kita bisa buat dalam diagram Venn. Daftar ini bisa kita buat dalam diagram Venn. Jadi kita
letakkan 3 buah himpunan ini, himpunan semestanya seperti ini. Artinya himpunan semesta ini nanti akan memuat semua angka-angka ini atau ini. Oke, kita lihat dulu sebentar ABC. Adakah irisan ABC? Nah, kalau dalam hal ini kan A iris B iris C, artinya yang sama di antara A, B, dan C. Sebutkan 0 di sini ada, 0 di sini ada, di sini tak ada, berarti 0 tidak ikut. 2, 2, 2. Oke, berarti 2. Oke, lagi ada lagi. 4 di sini ada, 4 di sini ada, di sini tak ada. Oke, hanya angka 2. Berarti ada berapa buah? 1 buah. Bagaimana membuat ini dalam diagram Venn? Karena himpunan ini ada 3 buah, maka ada 3 lingkaran yang kita tulis. Seandainya hanya 2 ini, A dan B dan himpunan semesta, hanya 2 lingkaran yang kita buat dalam diagram Venn. Nah, jadi langkah pertama adalah buat saja dulu mereka bertiga ada bertemu di ada irisannya, maksud saya. Nah, ini kan himpunan A ini, himpunan B ini, himpunan C. Nah, himpunan A ini semua, himpunan B ini semua, himpunan C ini semua. Nah, lihat dulu yang sama tadi angka berapa? Angka 2. Ini di sini letakkan angka 2. Kalau ada 2 buah tadinya misalnya angka 2 dan 5, taruh lagi di sini angka 5. Artinya 2 adalah termasuk di A, perhatikan lingkarannya, termasuk di B, termasuk juga di C. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi A iris B dulu. Oke. A iris B tadi apa? 0, 2, 4. Oke, perhatikan A iris B. Yang mana A iris B? Ini kan A, ini B. Yang mana mereka beririsan? Ini. Oke. Nah, kemudian A iris B apa tadi? A iris B 0, 2, 4. 2 berarti di sini kurang besar sebenarnya diagram Venn. Saya gambar ulang aja. Oke, A iris B iris C kan tadi 2 di sini 2. Ini himpunan A ya. Himpunan B, himpunan C. Jadi membaca nanti ini semua anggota himpunan A harus termuat nanti di sana angka apa saja, daftar apa saja 0, 2, 4, 6. Jadi kemudian kita lihat tadi A iris B 0, 2, 4. Ini A iris B ini. Artinya di tempat inilah nanti ada A juga ada B. 2 kan A iris B juga tadi. 2 kan A iris B. Berarti A iris B 0, 2, 4. Menulisnya jadi begini. 0, 2 sudah kita tulis 4. Oke, perhatikanlah. Anggota himpunan A juga 0, 2, 4 ya. Oke, 0, 2, 4 kan anggota himpunan A ya. Anggota himpunan B juga 0, 2, 4. Himpunan B kan 0, 2, 4 ada juga. Nah, kemudian kita letakkan lagi misalnya B iris C. Oke, B iris C. Oke, mana B iris C? Ini kan B. Ini C. Di mana mereka beririsan? Oke, perhatikan ini B. Ini C. Di mana mereka beririsan? Di sini ya. Ini irisannya ya. Apa tadi B iris C? B iris C 2, 3. Berarti di sini 2, 3. Oke, kita lihat dulu A iris C yang belum kita selesaikan kan A iris C. Ini A, ini C. Di mana A iris C? Yang ini A iris C. Ini A iris C. Oke, A iris C berapa? Apa saja? A iris C. Yang mana yang sama A iris C? 2. Hanya 2 ya. Oke, A iris C 2. Berarti di sini nggak perlu lagi kita tulis apa-apa. Jadi anggota A iris C ada 2. Oke. Nanti ketika saya buat soal, kamu harus bisa menemukan anggota himpunan B, anggota himpunan A, anggota himpunan C, irisannya dan gabungan seluruhnya. Ya. Jadi saya sudah bantu bagian ini. Nah, kemudian kan anggota himpunan A tadi 0, 2, 4, 6. Ini anggota himpunan A. 0, 2, 4,
6 di sini aja buat. Nah, jadi udah bisa kamu baca ini semua 0246. Anggota himpunan B apa aja? 01234. Perhatikan, anggota himpunan B 01234. Oke, benar 5 biji. Anggota himpunan C. Oke, anggota himpunan C 2357. Perhatikan, 2357. Jangan taruh di sini. Kalau kamu taruh di sini salah satunya berarti sekalian nanti dia menjadi anggota himpunan A. Nah, kemudian himpunan semesta 01234567 sudah di sini semua 01234567. Seandainya himpunan semesta ada angka 8, maka 8-nya di luar ketiga lingkaran ini, buat di sini misalnya atau di sini. Nah, saya pikir sampai di situ dulu yang kita pelajari kali ini. Jadi aturan penjumlahan harusnya memang sekaligus, tetapi karena bahannya agak lama, maka saya cukupkan pertemuan pertama pengantar himpunan sampai di sini. Selamat belajar, selamat berlatih, Tuhan memberkati.